Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita mulai ngaji kita di tahun 2018. Kita awali ngaji filsafat tahun ini dengan tema teologi pembebasan Islam. Kita coba ketemu tokoh-tokoh yang ingin meyakinkan kita bahwa Islam sebagai agama itu membebaskan. Saya tidak tahu, tapi rasanya banyak di antara kita yang mulai pesimis dengan agama. Mulai salah persepsi tentang agama, tentang Islam. Banyak yang diam-diam merasa bahwa agama itu sumber masalah. Banyak yang diam-diam merasa bahwa agama itu jadi awal persoalan. Banyak konflik yang dianggap muncul gara-gara agama. Terus sadar atau tidak menganggap bahwa agama itu problem. Maka kita lihat dari tokoh-tokoh yang kita pelajari bulan ini, yang mencoba menunjukkan bahwa agama itu solusi sebenarnya. Allah itu ngasih kita agama sebagai petunjuk, sebagai penuntun untuk kita. Jadi agama itu sangu kita di dunia. Ada yang membacanya kebalik. Jadi kan ada yang membacanya kita di dunia ini berjuang untuk menegakkan agama dalam tanda petik. Tapi sebenarnya untuk kita hidup di dunia, kita oleh Allah dikasih sangu namanya agama. Agamalah yang menopang hidup kita sehingga kita bisa tegak sebagai manusia, sebagai khalifah. Jadi tidak perlu GR bahwa kitalah yang membuat agama jadi tegak. Justru agamalah yang membuat kita sebagai manusia jadi eksis, jadi tegak sebagai manusia yang sejati. Jadi agama itu hidayahnya Allah yang pertama-tama untuk manusia. Yang pertama catatannya itu. Yang kedua, agama itu membebaskan, tidak membelenggu. Justru agama menunjukkan kita jalan untuk bebas dari belenggu dunia. Kalau dalam sufi kemarin Ibnu Arabi, agama memberi kita kebebasan dari belenggu hawa nafsu. Nanti beliau-beliau di teologi pembebasan menunjukkan dan agama juga memberi kita jalan untuk kebebasan sosial, kebebasan politik, kebebasan ekonomi. Itulah nanti yang kita sebut teologi pembebasan Islam. Istilah yang populer memang pakai istilah teologi. Meskipun istilah teologi bukan kita. Kalau di Islam lebih populer dengan istilah ilmu kalam. Cuma
tidak populer untuk, kalau misalnya pakai istilah ilmu kalam pembebasan, ngono ke ya ndak terlalu enak di telinga. Urusannya itu saja, maka dipakai istilah teologi. Teologi itu definisi simpelnya faith seeking understanding. Keimanan yang mencoba untuk paham. Jadi beriman tapi tidak diam saja, tidak pasif, tapi ingin memahami keimanannya. Itu namanya teologi, faith seeking understanding. Dengan asumsi, dengan kita berusaha memahami dan menemukan pemahaman, nantinya keberagamaan kita jadi lebih bagus. Lah kok ada madhab-madhab, ada aliran-aliran, ada beda-beda dalam teologi, ya wajar saja, karena yang memahami manusia. Yang manusia itu beda-beda. Dasarnya sama, tapi manusianya beda, pemahamannya biasanya ya beda. Cara menangkapnya juga beda. Tapi jenisnya sama-sama teologi, iman yang berusaha untuk paham. Nah, teologi pembebasan berarti ya iman yang pemahaman tentang iman yang coraknya pembebasan. Kalau dulu ada ngaji tentang filsafat kebebasan, kalau ini pembebasan. Kebebasan itu yang diomongkan kondisi eksistensial, sifatnya cenderung pasif. Kalau pembebasan itu sifatnya aktif, dinamis. Oke, itu pengantarnya. Ya, istilah ini populer awalnya memang tidak dari kajian Islam. Yang mempopulerkan awal istilah teologi pembebasan itu para pejuang pembebasan dari Amerika Selatan. Mungkin masih ingat pendeta yang namanya Gustavo Guterres dan kawan-kawan. Jadi dari kalangan kelompok tertindas, orang-orang miskin, negara-negara miskin di Amerika Selatan, muncul memanfaatkan agama untuk melakukan gerakan sosial yang membebaskan. Dan kemudian istilah itu jadi baku dalam menjelaskan bahwa agama itu membuat orang terbebaskan dan bisa menggerakkan orang untuk melakukan pembebasan. Oke. Malam ini kita ambil dari tokoh yang paling terkenal dulu, Insinyur Ashor Ali. Yo, kita kenalnya Ashor Ali engineer ya. Engineer itu gelar, memang beliau insinyur. Bukan namanya, tapi gelarnya. Cuma wis kadung. Orang kenalnya Ashor Ali engineer. Kayak namamu ada SAG-nya, apa ada SOS-nya, apa ada SPD-nya itu. Mungkin yang SPD nanti namanya Muhammad siapa SPD. Nah, enggak apa-apa, SPD-nya jangan disingkat, tulis saja SPD gitu. Kayak Ashor Ali engineer. Oke. Dari India. Ashor Ali ini ya wajahnya kan kelihatan Asia Selatan. Orang India. Yang suka nonton film India mungkin wajah-wajah semacam itu familiar, kayak Tuan Thakur. Ya. Beliau masa kecil lahir era ketika India sedang dahsyat-dahsyatnya berkonflik. Mungkin kita mulai saja ya. Jadi setting sosiohistorisnya itu era ketika India masih dijajah Inggris dan kemudian terjadi konflik hebat antara Hindu dan Muslim yang nanti melahirkan gagasan pemisahan. Dari situ nanti muncul negara Pakistan sebagai pecahannya, yang nanti Pakistan juga pecah lagi jadi Bangladesh. Dan jangan dikira pemisahan itu berjalan mulus, tidak ada aral yang melintang.
pemisahan itu berdarah-darah. Jadi karena konflik yang tiada henti terus muncul gagasan sudahlah dipisah saja mana daerahnya untuk orang-orang Muslim, mana daerahnya untuk orang-orang Hindu. Yang ingin tinggal di Islam-Islam saja nanti masuknya ke Pakistan. Meskipun banyak juga keluarga Muslim yang tidak mau pindah, tetap ada di India. Termasuk keluarganya Ashur Ali engineer. Bagi Ashur Ali orang Islam itu harus siap hidup bareng orang lain. Wong Nabi juga hidup bersama komunitas agama lain. Justru disitulah tantangannya yang diberikan oleh Allah. Jadi tidak harus dipisah. Ini wilayahnya orang-orang kafir, ini wilayahnya orang-orang Islam. Itu yang ada di pikirannya keluarganya Ashur Ali. Ashur Ali saat itu mungkin sekitar umur 7 tahun. Dulu saya pernah lihat ada film judulnya India, Train to Pakistan. Itu kereta api terakhir yang membawa orang-orang Muslim dari India ke Pakistan. Dan ceritanya memang berdarah-darah. Karena ada cerita juga ketika yang Hindu Pakistan mau ke India, India Muslim mau ke Pakistan, ketemu di tengah jalan, terus kan bunuh-bunuhan mesti wong musuhan. Masuk salaman, senyum-senyum kan enggak. Nah, musuh terus bunuh-bunuhan itu yang bikin Gandhi terus bersumpah, saya akan puasa, enggak makan sebelum orang-orang itu berhenti berkonflik. Jadi kosnya sangat mahal. Maka harus jadi pelajaran bagi orang Indonesia. Kayak di Wedotomo kemarin kita harus eling lan waspada. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Oke. Sebagaimana yang terjadi termasuk di India. Kenapa sih kok konflik India itu kan awalnya memang Hindu. Terus Islam jaya. Hindunya mayoritas, Islamnya minoritas, tapi kemudian Islam jaya punya dinasti besar. Tapi terus jatuh lagi. Orang Hindu curiga Muslim ini mau berontak. Orang Muslim curiga nanti jangan-jangan aku ditindas oleh mayoritas Hindu. Dan gaya saling curiga itu hari ini mulai muncul di kalangan kita. Mulai suudzon pada siapapun dan apapun. Pokoknya ditafsir ke elek kabeh. Itu bahaya. Karena awalnya dulu juga begitu. Yang minoritas takut sama mayoritas, awas sih, mesti niatnya mau membasmi aku. Yang mayoritas juga begitu, awas, minoritas macem-macem, tak sikat, minoritas kok macem-macem. Saling curiga itu nanti sumber awal. Orang yang saling curiga itu kerjasama pasti tidak bisa. Apa-apa selalu dilihat jeleknya. Dan itu yang terjadi di masa kecilnya Ashur Ali engineer. Maka kita harus hati-hati. 14 Agustus Pakistan merdeka, 15 Agustus India merdeka. Tapi sampai hari ini kan konflik terus. Nanti beberapa lembaga yang didirikan oleh Ashur Ali engineer ini dalam rangka ini. Ashur Ali ini terkenal tulisan-tulisannya yang luar biasa. Selain lembaga dan aktivisnya, dapat banyak penghargaan. Ke Indonesia juga sering. Zaman saya mahasiswa pernah juga ke Indonesia. Beliau meninggalnya tahun 2013. Ya, sekitar 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sekarang 2018. Jadi ini, pas waktu terakhir ke sini beliau bilang, wirid saya hanya satu, nulis. Jadi yang saya lakukan tiap hari itu cuma lihat semua peristiwa di sekelilingku terus tak tulis. Pagi hari dan sore hari. Dan tulisan-tulisan itu diterbitkan seminggu sekali.
boleh ditiru. Ulama itu kan wiridnya nggak cuma membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Wiridannya nulis. Kalian juga wiridannya mungkin nulis, ya baca, ya belajar, ya sinau. Itulah wirid kita. Ya yang lengkap, meskipun juga ada lah wirid yang biasanya, tapi ya wiridnya dilengkapi. Pelajar itu wiridnya ya nulis, ya baca, dan lain-lain. Oke, dan terbukti Asyura ini tulisannya dahsyat luar biasa. Pengaruhnya besar, nanti melahirkan, mempengaruhi banyak orang. Yang paling populer gagasannya tentang yang dikenal nanti teologi pembebasan Islam. Harusnya teman-teman mahasiswa sudah baca bukunya, sudah diterjemah. Kalau belum, memang biasanya begitu. Ya. Oke, bismillah. Kita mulai. Sudah 8:30 karena isaknya sekarang agak malam. Yang pertama, kenapa sih teologi mbok tasawuf yang lebih dalam? Orang-orang ini bergerak di bidang teologi karena basisnya agama itu keimanan. Keberagamaan itu basisnya iman. Yang itu kalau dipikir jadi teologi. Nah, dalam Islam, katanya Ashur Ali, ada sedikit masalah ketika ngomong teologi. Teologi dalam Islam, coraknya kebanyakan corak status quo. Hanya dihafalkan. Tidak mendorong orang untuk kreatif berpikir. Itu kelemahan pertama. Jadi langsung menyindir pokok persoalannya adalah kita tidak dinamis. Keimanan kita, keimanan yang statis. Kalau belajar ilmu kalam, sebagian besar kita sifatnya kan hafalan. Bahkan ada yang kalau pakai mikir malah dianggap bid'ah. Iman kok pakai mikir. Lah kalau nggak pakai pikiran, memahaminya pakai apa? Agama kan butuh akal kita untuk bisa menangkap visinya, misinya, tujuannya. Cuma kebanyakan dalam dunia Islam sifatnya status quo. Dulu ulama merumuskan sifat Allah itu terinci jadi sekian. Terus kita cocok, kita hafalkan. Dan selesai di situ. Pokoknya kalau sudah yakin bahwa sifat Allah 20, ya sudah. Misalnya, itu yang dikritik oleh Ashur Ali. Loh, masuk itu doa agama. Rukun Islam adalah percaya pada Allah yang pertama. Kedua, percaya pada malaikat. Ketiga, percaya. Ya itu benar. Rukunnya itu. Tapi apa terus kalau sudah percaya, sudah. Saya percaya Pak. Ya. Kan tidak begitu. Nah itu kelemahan kita yang pertama. Terus karena sifatnya statis, hasilnya melanggengkan status quo. Status quo itu termasuk hubungannya dengan kekuasaan politik maupun kekuasaan agama. Siapa mayoritas, status quo teologinya seperti apa, yaitu yang dipakai terus. Saya sering cerita kalau roda itu roda yang tidak muter. Yang di bawah terus, yang di atas terus. Karena tidak dinamis. Kita orang-orang pinggir tidak punya kuasa apa-apa, sepinter apapun kita. Kenapa? Posisi kita ada di bawah. Ada elit-elit keagamaan yang punya kuasa memahami agama. Akhirnya agama selalu versi mereka untuk kepentingan mereka. Itu yang dikritik oleh Ashur Ali, status quo. Melanggengkan yang sekarang punya kuasa, punya gagasan. Itu penyakit kedua.
Ya itu nanti yang oleh Hasan Hanafi jadi isu Islam kiri. Kita itu orang-orang kiri. Tidak penting kita ada atau tidak ada. Beda sama yang kelompok kanan, elit. Elit-elit politik, umarok atau ulama. Itu orang kanan yang menentukan nasib kita besok, kita masuk surga apa tidak. Itu kan tergantung mereka. Mbok kamu teriak-teriak, yang benar kayak saya enggak. Harus nunggu fatwanya mereka, kamu masuk surga apa tidak. Itu yang disebut status quo oleh Ashar Ali Engineer. Persoalan yang lain dalam ilmu kalam kita, teologi Islam kita adalah temanya selalu metafisik. Jadi yang diomongkan itu barang yang tidak kelihatan. Bukan tidak penting, bukan salah. Tapi kalau itu terus, apalagi hanya itu, baru masalah. Kita debat habis-habisan, misalnya besok kita di surga kira-kira bisa melihat Allah apa enggak ya. Itu kan di ilmu kalam dahsyat luar biasa diskusinya. Besok itu yang dibangkitkan jasadnya apa jasad sama roh ya. Itu kan metafisik. Kalian diskusi sepanjang apapun hasilnya paling spekulasi. Wong yo kiamatnya belum datang. Besok kita lihat Allah apa enggak ya enggak tahu, wong belum ada yang ke sana. Hasilnya kan pasti spekulasi-spekulasi. Karena spekulasi tidak ada jawaban pasti, terus beda-beda. Karena beda-beda terus gegeran. Yang pandangan sama jadi madhab tertentu, yang berbeda jadi lawan madhabnya. Selalu begitu. Coraknya metafisik. Tidak ada kontribusi konkret. Ada yang debat, besok kita bisa lihat Allah. Itulah yang disebutkan di Al-Quran. Ada yang tidak setuju, tidak mungkin kita bisa lihat Allah. Yang namanya lihat pakai mata itu harus ada barang fisiknya. Mata itu yang tidak ada fisiknya, tidak ada materinya, nggak bisa lihat. Terus ya tidak, kita tetap bisa lihat, tapi tidak pakai mata. Loh kalau tidak pakai mata namanya bukan melihat. Dan rame gegerannya di situ. Sementara rakyatnya miskin, rakyatnya tidak adil, ada ketimpangan sosial, ada penindasan, ada ulama yang dieksekusi. Itu dianggap dunia yang lain. Agama dianggap tidak ngurusi itu. Agama yang ngurusi yang di Quran, yang di hadis, fikih, kalam, tasawuf. Kalau urusan pemilu, kalau urusan kampanye, kalau urusan medsos, kalau urusan jangan bawa-bawa agama. Nah itu problem. Umat Islam akhirnya tidak punya kecerdasan membaca realitas. Kalau membaca Al-Quran pinter luar biasa, membaca hadisnya luar biasa. Buktinya ada jutaan tafsir. Tapi dalam kenyataannya kita sudah hampir 8 abad dijajah. Sampai hari ini. Itu kan ada problem sosial. Kita kalah terus. Musuh wong siji namanya Donald Trump. Itu dunia Islam semuanya bingung. Ya kan? Betapa kita banyak tergantung sekarang pada luar. Jadi problemnya itu. Makanya kita butuh semacam teologi yang tidak seperti biasanya. Oke, ini lanjutannya. Beberapa tadi sudah diulang. Padahal katanya Ashar Ali, Nabi itu dulu misi utamanya selain menyampaikan risalah kan melakukan pembebasan sosial, melakukan emansipasi masyarakat, memberantas penindasan. Bagaimana Nabi harus menghadapi aristokrasi di Arab saat itu, menghadapi kuasa politik, kuasa agama saat itu yang luar biasa. Dan ternyata tidak berlanjut. Pembebasan ketika sudah ditinggal Nabi, umat Islam konflik lagi.
Nabi sangat mengutamakan keadilan sosial, tapi setelah Nabi tidak ada, umatnya sibuk dengan pertikaian politik, kadang pakai agama. Katanya Suruh Ali, bisa dilihat contohnya misalnya zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah itu populer satu pandangan agama namanya Jabariyah. Jabariyah itu segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dan apapun yang akan terjadi sudah ada skenarionya, itu Jabariyah. Dan cara berpikir ini diadopsi oleh Muawiyah di awal-awal munculnya dinasti Umayyah untuk membungkam orang-orang yang tidak setuju kekhalifahannya. Jadi kan ada beberapa trik dan konflik politik sebelum Muawiyah jadi khalifah. Masih banyak yang tidak setuju. Untuk bikin orang setuju gampang. Loh, kalau Allah menghendaki aku jadi khalifah, meskipun seluruh dunia bersepakat menggagalkan, tidak akan bisa. Atau sebaliknya, kalau Allah tidak setuju, meskipun semua orang setuju, saya juga tidak akan bisa. Ideologinya mungkin bagus, tidak salah, tapi ketika ideologi ini dipakai untuk justifikasi kesalahan, justifikasi kekeliruan, ya jadinya jelek. Sama kayak Umar bin Khattab yang nangkep pencuri, pencurinya alasan, loh ini kan sudah takdirnya Allah saya jadi pencuri. Sama Umar dipukuli terus. Kok saya malah dipukuli? Loh, ya takdirnya Allah juga kamu dipukuli. Jadi kalau kamu merasa maling itu takdirnya Allah, ya kamu dipukuli ya takdirnya Allah juga. Nah, itu contohnya ketika teologi spekulasi dipakai untuk nggarap dunia politik. Terus dunia politik kacau. Ada lagi isu siapa mukmin, siapa kafir. Yang itu mewarnai teologi Islam lama. Ada yang bilang yang melakukan dosa besar itu kafir. Ada yang bilang ya ndak, ya tetap mukmin. Ada yang bilang tengah-tengah antara kafir sama mukmin. Nah, itu pastinya gimana ya ndak ada yang tahu. Yang jelas pasti gara-gara pandangan ini umat Islam terpecah-pecah. Apakah kemudian benar bahwa yang dosa besar itu kafir dan masuk neraka, kita tidak tahu. Yang jelas kita tahu umat Islam terpecah-pecah, bunuh-bunuhan gara-gara pandangan ini. Itu blunder teologinya. Beberapa sahabat besar saling bunuh gara-gara teologi. Maka perlu digarap teologi versi baru. Itu maunya Insinyur Asghar Ali. Oke, itu sama. Terus, kenapa sih fokusnya kok harus pembebasan? Kok tidak teologi yang lain? Ada beberapa alasan, katanya Asghar Ali. Pembebasan ini nyawanya dalam dunia sosial. Orang yang tidak bebas, orang yang tertindas, itu tidak akan bisa beragama secara penuh. Tidak akan bisa menjalankan misi keislaman secara sepenuhnya. Orang yang tertindas itu cenderung pesimis, frustasi, mudah terombang-ambing. Kita ini hitungannya kalah dalam dunia peradaban hari ini. Dan karena kita kalah itu kita cenderung frustasi, pesimis, mudah terombang-ambing, lemah keyakinan. Berbagai fenomena menunjukkan itu. Kalau kita marah-marah ada orang lain punya pandangan berbeda, itu kan mirip orang yang pesimis. Kita takut kalau ada orang lain berbeda sama kita. Itu ciri-ciri sebenarnya mental-mentalnya orang kalah. Secara psikologis. Kenapa dunia panik luar biasa ketika Amerika
ibu kotakan Israel di Yerusalem, karena daya tawar kita lemah terhadap Amerika. Kalau kita kuat, kita santai aja, terserahlah kamu mau ngapain aja. Wong kamu bagiku ndak penting. Tapi karena nilainya Amerika itu mungkin penting, banyak negara panik. Mungkin kita termasuk yang subordinat tadi sehingga panik. Kalah. Maka penting untuk kita terbebas dari segala bentuk penindasan. Karena kalau tidak, ya tidak mungkin kita beragama secara penuh, tidak mungkin kita bertauhid secara penuh. Orang yang ditindas itu mau tidak mau harus ada yang di atasnya selain Allah. Ya yang menindas. Jadi kita butuh teologi pembebasan. Bebaskanlah dirimu dari apapun yang membelenggu. Baru kamu bisa menomorsatukan Allah. Apapun itu. Temanmu, gurumu, ustadzmu, rektormu. Mungkin kuliahmu, tesismu, skripsimu. Jangan jadi belenggu. Ajak saja semuanya kerjasama untuk menomorsatukan Allah. Ya kan? Kalau belenggu itu kan membuat kamu tidak bebas bergerak. Membuat kamu terbatasi. Segala yang bisa membatasimu itu berarti posisinya di atas dirimu. Kalau dia posisinya di atas dirimu berarti ada sesuatu yang bukan Allah yang di atas dirimu. Maka teologi yang pertama-tama dan penting, katanya Asy'ur Ali, adalah teologi pembebasan. Ya pertama-tama pembebasan batin, pembebasan individual. Selanjutnya pasti pembebasan sosial. Masyarakat yang tertindas juga tidak mungkin jadi masyarakat tauhid. Tidak mungkin bisa menomorsatukan Allah. Maka beragama itu dilanjutkan, ya iman, ya amal. Ya refleksi, ya aksi. Agama itu sifatnya transformatif. Kita jadi orang baik, terus melakukan kebaikan. Itu agama. Kita membebaskan diri, kemudian melakukan aktivitas pembebasan. Itu agama. Tidak ada gunanya, saya itu orang baik Pak, tapi kelakuannya rusak. Itu namanya bukan baik, tapi kamu orang rusak. Loh, aslinya saya baik kok Pak, ini tidak asli. Tidak, itu tetap bukan orang baik. Agama itu satu paket, refleksi, aksi, iman, ya amal. Makanya kebanyakan amanu selalu wa amilu sholihat. Tidak pernah iman saja selesai, beres. Yang penting percaya sama Gusti Allah selesai. Tidak. Ada pembuktiannya. Pembuktiannya apa? Wa amilu sholihat. Lakukan amal kebaikan. Termasuk pembebasan. Terus tujuannya sekarang. Kemana sih arahnya teologi pembebasan ini? Arahnya ada 3. Yang pertama, universal brotherhood. Persaudaraan universal. Bentuknya apa? Universal brotherhood itu kesetaraan. Equality. Buktinya apa? Keadilan sosial, social justice. Jadi semua manusia itu saudara, maka lihat siapapun orang, pertama-tama lihatlah dia sebagai manusia, maka dia saudaramu. Selama ini kita seringkali lihat orang tidak pada sisi manusianya dulu, kebanyakan kita lihat aspek atributnya. Ketemu orang kita lihat kadang orang mana ya itu. Kadang agamane apa ya.
Ketoke kok Islam, NU apa Muhammadiyah ya kuwi. Ketok. Jadi kita selalu bergerak di level topeng-topeng, atribut-atribut. Padahal kalau kamu mau lihat bahwa dia manusia saja titik, maka dia selevel denganmu. Podo-podo menungsane. Sama-sama manusianya. Itulah universal brotherhood. Manusia sama manusia. Jadi sebelum kamu marah-marah, benci, tidak suka sama orang, pertama-tama lihatlah bahwa dia itu saudaramu. Kalau sama saudara kan, kalau ada salah ya dinasihati yang baik. Tidak pakai marah-marah, tidak pakai benci. Kalau ada yang benar didukung, dibantu, kan begitu. Kayak sama saudaramu, sama adikmu, sama kakakmu. Terhadap siapapun. Nah, buktinya apa kalau kita nganggap semua orang saudara? Yang terjadi pasti nanti equality. Kesetaraan. Kita semua ini setara, punya hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Kesetaraan adalah bukti tidak ada penindasan. Tidak ada yang dizolimi, tidak ada yang menzolimi. Makanya Nabi wanti-wanti unsur akhoka zoliman au madluman. Karena begitu ada praktek kezoliman, pasti di situ ada ketidaksetaraan. Begitu ada ketidaksetaraan, pasti tauhid tidak bisa tegak. Ada jarak. Nah, buktinya kesetaraan itu sudah bagus apa? Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat dunia. Kalau cuma Indonesia nanggung terbatas. Nek iso yo adil seluruh dunia. Itu menunjukkan bahwa kita semua manusia bersaudara dan setara. Apa yo iso Pak? Ini apa ndak kayak mimpi Pak? Ya. Yo awalnya semua dari ideal-ideal, patokan kita ke sini. Kayak cita-cita yo arahnya ke sini. Kalau sudah punya ideal, punya mimpi kan langkahnya bisa lebih tegas. Daripada tidak punya mimpi. Kalau kita tidak punya ideal, tidak punya mimpi, mau kemana bingung. Alah Pak, yang penting dijalani aja. Ya dijalani aja kalau melenceng. Jangan-jangan jalanmu harusnya ke depan malah ke belakang. Jadikan ini patokan. Apa yang mungkin Pak keadilan sosial terwujud, wong manusia itu memang fitrahnya ya ada jenjangnya. Loh, ini idealnya kamu wujudkan, bahwa wujud apa enggak bukan urusanmu. Anggaplah semua manusia saudara, bahwa terus orang lain enggak nganggap kamu saudara, ya bukan urusanmu. Perlakukan orang lain setara, bahwa kamu diperlakukan enggak setara, ya bukan urusanmu. Adillah. Kan begitu. Meskipun mungkin orang sekali dua kali melakukan ketidakadilan padamu. Tapi ideal kita ini, tujuan utamanya teologi di sini, katanya Ashur Ali Engineer. Ya kalau sudah punya mimpi kan tinggal urusan selanjutnya mewujudkan mimpi. Kalau yang tidak punya mimpi mau kemana tidak jelas. Jadi tujuan utamanya universal brotherhood, equality, dan social justice. Oke. Nah, mewujudkan tiga tadi, senjatanya apa? Katanya Ashur Ali, agama. Cuma, katanya Ashur Ali, agama ini punya dua wajah. Satu, agama itu pelarian, tempatnya orang sambat. Sambat itu tempatnya orang mengeluh. Yang kedua, agama bisa jadi senjata untuk berjuang, melakukan revolusi, menaklukkan status quo yang menindas, menaklukkan kezaliman. Itu wajahnya agama ada dua. Kita mau pakai yang mana sekarang? Katanya Ashur Ali, banyak orang memposisikan agama di yang pertama. Kalau sudah hidupmu buntu, kalau sudah putus asa, pesimis, ingatlah Allah, kembalilah pada agama. Kita selalu sering memposisikan agama di situ.
Agama jadi pelarian. Kita ditindas di dunia, tidak masalah. Karena ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Tidak apa-apa kita sengsara. Besok di akhirat kita balas dendam. Kan ada yang begitu. Posisinya agama ada di yang pertama. Bikin orang pasif, bikin orang malas. Kalau kita perlakukan agama di yang pertama ini, maka benarlah kalmak. Sodako kalmakhul azim. Ya kan? Agama jadi candu bagi masyarakat. Jadi agama menina-bobokkan kita, membuat kita fly, seolah-olah hidup ini enak, nyaman. Padahal enggak, kamu sedang ditindas. Membuat kita lupa realitas. Agama hanya tempat mengeluh. Itu kan kalau katanya Asghar Ali, agama itu jadi candu yang pertama kalau dia sigh of the oppressed. Keluhan orang-orang yang tertindas. Head of headless world. Head of headless world itu ya main perasaan di tengah dunia yang tidak punya perasaan. Ya kan? Yo, dunia ini kelihatan kejam, yo ayo berjuang. Gitu loh maksudnya. Jangan, enggak apa-apa Pak, saya ngalah sajalah. Biar mereka senang-senang, tidak masalah. Wong dunia ini berapa lama sih? Umur kita nggarah piro kan mesti gitu. Head of headless, biarlah mereka tidak sadar dengan kezolimannya, kita nikmati saja. Itu head of headless world. Dan spirit of spiritless situation. Spirit itu semangat ruhania. Di tengah situasi yang tidak peduli yang rohani-rohani. Karena kalau kita mencandu agama seperti katanya Karl Marx tadi, jangan-jangan kita dimanfaatkan. Dunia ini sudah tidak punya hati, dunia ini sudah tidak mempertimbangkannya rohani. Semuanya serba ekonomi, nyari keuntungan. Kalau kita bermain di level mengeluh, pesimis, putus asa, menyerahkan semua apapun yang terjadi pada Allah, kita akan ditelan oleh yang kita anggap zalim tadi. Kalau kita diam menyerah begitu saja, ya kita habis. Dan agama memang benar jadi candu. Oleh karena itu, jangan posisikan agama di nomor satu. Jadikan agama itu senjata. Kayak saya bilang di awal tadi, bagi kelompok teologi pembebasan, agama itu senjata untuk membebaskan dari kezoliman. Agama itu senjata yang paling efektif karena dalam agama ada sentimen-sentimen. Cuma untuk menjadikan agama senjata kuncinya dua. Kondisi sosial politik dan yang kedua apa yang dirangkul oleh agamamu. Kalau kamu cenderung pada status quo, ya nanti kamu menjadikan agama nina bobok. Agama jadi candu. Tidak jadi senjata lagi. Padahal agama tadi kan diberikan oleh Allah jadi sangu kita untuk mengelola dunia, mengelola alam semesta sebagai khalifah. Kalau kita pasrahkan lagi semuanya pada Allah, kan apa-apa diserahkan lagi, ya serahkan aja pada Allah. Gusti Allah ora sari, Gusti Allah sing ngatur. Kalau kita gitu terus, ya sudah kita kehilangan fungsi senjata ini. Kayak perang, kita sudah pegang senjata, kita sudah dipukuli musuh, waktunya bales, pasrah aja sama Allah. Eman-eman senjatamu. Wong kamu sudah dikasih senjata dan punya hak untuk bales. Jadi jangan di yang pertama. Agama punya dua wajah, tapi jangan di yang pertama, adalah di yang kedua.
Agama jadi senjata kita, panduan kita untuk hidup yang bermartabat sebagai manusia. Bukan sebagai pelampiasan dari semua kesulitan kita. Bukan sebagai tempat mengeluh. Bukan sebagai tempat kita menyerah, frustasi, enggak. Jadi agama taruh di depan, jangan taruh di belakang. Oke, itu asumsinya. Dua wajah agama. Terus, untuk menjalankan semua yang di atas tadi, Asy'ari Ali mencanangkan 3 proyek yang mau dia garap. Yang pertama apa? Kesadaran untuk berpikir. Asy'ari Ali ingin menyadarkan umat Islam, meskipun sejak lama sudah dilakukan para filosof, bahwa akal dan wahyu itu saling mendukung. Ini proyek besar yang sampai hari ini nggak selesai-selesai. Selalu saja banyak orang yang benci sama pikiran. Benci sama berpikir. Padahal ini 2 sisi wahyu. 2 hal yang sama-sama diberikan oleh Allah untuk bekal kita di muka bumi dan saling mendukung. Akal itu biar tidak sesat, dikasih peta oleh Allah namanya wahyu. Wahyu itu bisa dibaca kalau akalnya hidup. Sama kamu baca peta itu loh. Kalau baca peta, petanya wis sampai mengarahkan. Tapi kalau akalmu tidak jalan, tidak bisa baca. Mana sungai, mana jalan kereta api, ya tidak nyampe tujuannya. Akal harus hidup untuk memahami wahyu. Wahyu dibutuhkan. Karena kalau tidak, akal ngarang sendiri. Maunya kemana, sampainya kemana. Kayak kamu pas ketipu GPS itu. Jalan terus. Bapak mau kemana kan itu. Belok kiri. Iya kan. Jadi enggak, dua-duanya penting. Peta ya penting, akal ya penting. Kapan kamu ngerti kalau ditipu GPS kan ini sudah jalan. Loh, kok jalannya semakin sempit, mesti keliru ini. Itu kan akal yang bisa gitu. Kalau kamu taklid terus sama petamu, sama GPSmu, mungkin tiba-tiba, jalan buntu. Atau jalan nggak bisa dilewati motor, harus jalan kaki misalnya. Nah, itu yang bisa membunyi-bunyikan itu kan akal. Cuma ada peta. Wahyu saja tanpa akal, kayak kamu pegang peta. Tapi tidak bisa baca petanya. Akal saja tanpa wahyu, kayak kamu jalan nggak ngerti arah, ngarang. Dua-duanya penting. Maka belajarlah cara berpikir. Belajarlah cara membaca wahyu, baik qauliyah maupun kauniyah. Kunci keberhasilan kita di situ. Yang kedua, jadi proyeknya Asy'ari Ali yang pertama ngajari kita, menyadarkan kita bahwa akal dan wahyu itu tidak tabrakan. Yang kedua, beliau ingin ngajari kita harus siap hidup bareng orang lain yang berbeda. Berbeda dalam hal apapun. Tidak mungkin kita ingin menang sendiri. Zaman Nabi saja di Madinah, Nabi kan hidupnya juga bareng komunitas Yahudi, bareng komunitas Nasrani. Kita harus siap hidup berbeda. Kalau tidak siap, kita tidak bisa hidup. Tiap hari stres lihat orang beda. Tidak mungkin seragam. Ya selalu ada yang beda. Kalau kita marah setiap kali ada orang punya pendapat berbeda, ya siap-siap darah tinggi, siap-siap rambutmu putih. Tidak usah. Bahwa orang lain berbeda, pahami saja. Lah kok orang itu mikirnya gitu, menyimpulkannya begitu, cara berpikirnya gimana? Pakai dalil apa? Oh kalau dalilnya itu, aku masih lebih percaya dalilku. Kan gak masalah begitu. Tidak harus kamu marah-marah. Apalagi maki-maki. Apalagi gegeran tidak ada akhirnya di medsos. Eman-eman kuotamu. Nah iya kan? Daripada kamu pakai gegeran, buat dipakai yang lain.
Jadi yang kedua itu, ini penting untuk pembebasan tadi, harus siap hidup bersama. Yang tidak siap, ya kamu tidak akan bisa bebas, kamu akan terbelenggu terus. Jangan salah loh. Semua yang sangat kamu cintai atau sangat kamu benci, pada akhirnya jadi belenggu bagimu. Benci sama orang misalnya, kamu papasan di jalan saya kan milih minggir. Tidak mau papasan sama dia. Kamu jadi capek, harusnya jalan lurus malah minggir. Itu kan terbelenggu. Mbok tadi lewat aja ngapain? Enggak mau. Daripada ketemu dia mending tidak. Ya kamu keluar biaya, keluar energi, keluar capeknya. Jadi belenggu juga ketika kamu membenci, tidak cuma mencintai sesuatu. Oke, maka harus siap hidup bersama. Dan yang ketiga, watak keberagamaan kita. Selama ini keberagamaan kita itu egois, mikir diri kita sendiri. Asy'ariyah Ali ingin kita itu beragama yang sensitif, simpatik, dan peka. Peka kalau ada yang tertindas, peka kalau ada yang susah, peka kalau ada yang lemah atau dilemahkan. Itu visinya Islam sejak awal, katanya Asy'ariyah Ali. Yang selama ini kita lupakan. Ada visi ideologis individual namanya tauhid, ada visi sosialnya. Itulah Islam yang sejati. Katanya Asy'ariyah Ali, selama ini kita beragamanya egois. Ingin menang sendiri, tidak peka, tidak sensitif, tidak simpatik. Oke, ini proyek besar 3. Boleh kita adopsi jadi proyek kita. Kita beragama yang cerdas, beragama yang toleran, bisa hidup sama orang lain, dan beragama yang sensitif dan simpatik. Itulah wajah Islam yang sejati. Oke, sekarang baru mulai teologi pembebasannya. Yang tadi baru dasar-dasarnya. Yang pertama, ayo beragama yang peduli dengan realitas, peduli dengan kenyataan. Jangan hanya sibuk mikir langit. Siapa kafir, siapa mukmin, munafik ciri-cirinya apa saja, dan seterusnya. Ayo berangkat dari kita ada problem di realitas apa? Ada problem dalam kenyataan hari ini apa? Dikurangi diskusi-diskusi spekulatif metafisik. Kenapa harus? Bukan berarti dihilangkan. Dikurangi, dosisnya jangan terlalu banyak. Keimanan diimani terus diamalkan. Maka kita butuh pemahaman terhadap realitas. Teologi pembebasan itu berangkatnya dari kenyataan. Di lingkungan kita sendiri, sehari-hari. Yang kedua, ayo beragama. Secara pembebasan apa? Kritis terhadap status quo. Apa sih status quo itu? Yang berjalan mapan hari ini. Apapun itu. Kritis itu bukan berarti mencari menyalahkan. Kritis itu selalu waspada, jangan-jangan ada yang salah. Kenapa? Karena kita manusia itu terbatas. Sesempurna-sempurnanya Jokowi, sesempurna-sempurnanya Sultan, sesempurna-sempurnanya siapapun, masih manusia. Masih bisa keliru. Termasuk saya, termasuk ngaji ini. Kalau sudah mulai jadi status quo mapan, harus mulai dikritisi. Kadang-kadang tak kritis-kritisi sendiri, tak sakarep-karepku sendiri. Bulan ini judulnya tak kasih 4. Padahal minggunya 5, rebunya 5. Tidak masalah. Siapa yang nyuruh harus 5? Dalilnya mana?
Ya kan? Pada saatnya nanti siapa yang nyuruh harus tema. Mbok judul sakarepe kan ya iso sakarepku. Bahkan pada saatnya yang nyuruh harus saya terus siapa? Mungkin kalian 1-2 sesekali ada di sini. Mungkin sekali-sekali kita panel bareng-bareng yang di depan 10 gantian ngomong ben aku ora kesel. Ini namanya mengkritisi karena segala yang mapan itu bahaya. Karena manusia itu terbatas. Kalau kita mapan berarti kita mandek. Mandek dalam segala keterbatasan tadi. Mesti ono salahin kok. Maka harus ada kritik, revisi-revisi. Mungkin ngaji ini Pak, ngaji kayak gini terus bosen. Dikasih iringan band apa-apa gitu loh Pak. Kalau Pak Faiz haus minum, bandnya main. Ya, kan enak Pak, tidak bosen. Mungkin. Ya kan? Itu namanya kritis. Ya apapun dalam hidupmu kalau itu sudah status quo, kritisi. Apa ya harus begini? Kamu kan punya ritual-ritual sendiri dalam hidupmu. Aktivitas-aktivitas rutin sendiri. Kritisi terus, apa ya harus begitu? Nah, itu jalan untuk menuju pembebasan. Karena kalau tidak, kamu mandek di status quo kayak roda yang tidak muter tadi. Yang salah akan salah terus. Tidak ada perbaikan. Padahal hidup kita itu kan harus berubah, harus dinamis. Yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Dikritisi. Tidak ada yang final benar 100%. Kecuali pengetahuannya Allah. Oke, yang ketiga, ya selalu mendampingi, menjadi inspirator untuk membela mereka yang tertindas. Itu karakter yang ketiga dari teologi pembebasan. Ayo kita peka, kalau kita merasa dimanapun, dalam hal apapun ada ketertindasan, ayo kita bela semampu kita. Kalau menurut hadis kan membela semampu kita itu ya kalau mampu pakai tangan dengan aktivitas. Kalau dengan itu tidak mampu, untuk pakai tangan kan kita butuh kekuasaan. Dengan mulut. Ngomong nasihat. Untuk bisa ngasih nasihat kita butuh ilmu. Atau kalau tidak mampu ya dengan hati. Saya sebenarnya ingin mengubah kemungkaran itu, kezoliman itu. Cuma saya tidak punya kuasa dan tidak punya ilmu. Isone cuma ndongake, tidak masalah, itu sudah sejenis kepekaan terhadap kezoliman, penindasan. Jadi yang pertama kita harus berpikirnya konkret-konkret dari realitas. Yang kedua kritis terhadap status quo. Yang ketiga peka terhadap penindasan, ketidakadilan. Dan yang keempat, terbuka. Terbuka itu ada banyak gagasan, ada banyak pikiran, ada banyak ide-ide keagamaan. Ayo kita terbuka biar kita kaya wawasannya. Biar kita mampu memberi solusi-solusi. Biar kita tahu bahwa Islam itu perspektifnya macam-macam. Biar tidak egois. Jadi 4 karakter. Kalau kita setuju dengan 4 hal ini, berarti kita ada di ranah namanya teologi pembebasan. Bukan ilmu kalam yang hanya ngomong sifat-sifat Tuhan, hanya ngomong takdir dan keterpaksaan manusia. Itu karakternya. Terus strateginya sekarang. Cara mewujudkannya. Yang pertama, niru Nabi. Nabi itu sejak beliau mengemban risalah, sudah melakukan perjuangan pembebasan. Yang dilawan kelompok aristokrat
Mekah. Orang-orang ini sebenarnya nggak terlalu keberatan kalau cuma syahadat itu nggak masalah. Mereka takut konsekuensinya. Khawatir kehilangan kekuasaan. Kalau aku syahadat dan Muhammad nabinya, dan berarti nanti kita takluk di bawah Muhammad. Apa-apa diatur, rugi aku. Selama ini mereka berkuasa. Zaman Nabi. Contohnya banyak. Itu catatan-catatannya di Asghar Ali Engineer. Revolusi Nabi membela orang-orang tertindas pada zamannya. Contohnya, yang pertama, bagaimana Nabi menekankan literasi. Pentingnya membaca, pentingnya menulis pada masyarakat Arab saat itu. Makanya sampai kalau ada tawanan perang, dikasih opsi. Di antara opsinya adalah mengajar. Kalau mau ngajar, ya bisa dibebaskan. Nah itu berarti apa? Membebaskan mustad'afin. Jalan paling awal ya belajar. Ilmunya ditambah. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia menyadari dirinya, semakin dia bisa terbebaskan. Banyak upaya-upaya Nabi yang mengomong tentang utamanya ilmu, bagaimana nyari ilmu itu wajib, nyari ilmu sampai ke negeri Cina, macam-macam. Ini menunjukkan Nabi ingin bikin revolusi intelektual. Biar masyarakat itu belajar. Semakin tinggi ilmumu, semakin kamu bisa membebaskan diri. Karena semakin kita tidak tahu apa-apa, semakin kita tidak terbelenggu oleh ketidaktahuan kita. Ada teori dari Nurcholish Majid namanya teori taskhir. Teori taskhir itu oleh Allah kita disuruh menaklukkan alam semesta. Sakhara lakum. Cara untuk bisa menaklukkan itu ya dengan ilmu. Dan semakin orang pinter, semakin tauhidnya tinggi. Kenapa? Semakin dia pinter, semakin ngerti rahasianya, semakin tahu kekuasaannya Allah. Semakin dia tidak pinter, semakin dia dibelenggu oleh ketidaktahuannya. Kenapa nenek moyang zaman dulu ada yang sampai nyembah pohon, sampai ngasih sajen ke laut? Karena belum ngerti teorinya bagaimana menaklukkan laut. Belum ngerti teorinya menghadapi angin besar, pohon tumbang. Maka terus karena takut terus disembah. Kan sampai ada yang nyembah totem-totem, kadang ada yang binatang, ada yang sampai, wah ini danyangin nesu iki mesti. Kenapa tidak ngerti ilmunya? Kalau kamu ngerti ilmunya, bisa menaklukkan. Kalau bisa menaklukkan, kamu nggak perlu terbelenggu lagi. Di situ pentingnya ilmu. Makanya Nabi proyek revolusinya yang pertama, pinterlah. Oke ya, dan nggak usah bilang Pak, saya itu kok ndak pinter-pinter Pak. Ya wis sinau loh Pak, wis sinau. Ya udah berarti belajarnya kurang itu aja. Kalau ada yang merasa ndak pinter, sinaumu kurang. Sudah loh Pak, saya berarti caranya salah. Cara belajar itu ya harus dipelajari. Kamu lebih mantap belajar itu seperti apa. Ada orang yang cirinya dia baca sendiri. Kalau mendengarkan nggak terlalu fokus, nggak bisa paham. Ada yang mendengarkan. Dia harus dengar. Ada yang sambil diperagakan atau sambil ngapain, nggak bisa kalau belajar khusus. Harus kamu pelajari dirimu seperti apa. Bikin strategi sendiri. Nggak usah tanya saya. Karena banyak orang tanya, Pak gimana caranya belajar? Ya tanya dirimu sendiri. Nanti kalau tak kasih rumusku mungkin beda sama kamu. Coba ditelusuri kamu itu bisa belajar masuknya gampang itu yang kayak gimana. Pak saya itu tipe auditori jadi bisanya mendengarkan. Kalau baca sendiri ngantuk. Oh ya sudah kamu dengerin. Nah itu gunanya ngaji ini. Kalau kamu tidak tipe auditori, mendengarkan kayak gini, tidak akan telaten. Tidak telaten itu, kesuwen bocor, tidak jelas ilustrasinya kemana-mana. Mocot di WW langsung to the point. Berarti kamu tipe pembaca sendiri. Ngajinya mesti tidak kerasan. Berarti yang bisa kerasan lama di sini itu alternatifnya dia tipe pembelajar mendengar atau ada yang diincer di sana. Oke.
Pokoknya tujuan lain di luar sinau. Mungkin golek kopi apa piye. Jadi telusuri sendiri caramu belajar karena itu jalan revolusi yang pertama. Melakukan revolusi tidak mungkin kita blank, tidak punya data, tidak punya wawasan, tidak ada gunanya. Yang pertama harus refleksi dulu baru aksi. Untuk refleksi kita butuh ilmu. Maka Nabi sangat menekankan ilmu pengetahuan. Revolusi Nabi yang kedua apa? Menyatukan suku-suku. Ini proyek berat yang luar biasa bagi Nabi. Karena orang Arab itu ngerti sendiri. Begitu Nabi meninggal sudah gegeran siapa yang ganti Nabi dan pecah milih suku-suku. Makanya bolak-balik Nabi ngomong umat. Umat itu peleburan dari banyak suku. Umat Islam itu berarti bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan suku A, suku B, kelompok A, kelompok B. Kalau kita cara berpikirnya masih begitu, berarti revolusinya Nabi tidak sukses. Justru Nabi ingin kita egaliter, semua sama, semua umatnya Nabi. Kemudian Nabi juga menyarankan orang dagang, berniaga. Ya kan, yang hari ini orang ribut entrepreneurship, kemandirian, wira swasta. Sejak lama Nabi menyarankan itu. Nabi nggak pernah menyarankan kamu daftar PNS. Jadi yang rebutan jadi PNS itu bid'ah berarti. Loh, kalau dagang ada contohnya Nabi. Jadi Nabi menghargai kemandirian ekonomi. Tidak suka sahabat yang minta-minta. Bahkan Nabi daripada minta-minta mending kamu ambil kapak, jual kayu, nyari kayu, jual kayu itu lebih mulia. Suatu ketika Nabi lihat sahabatnya, lihat tangannya kasar. Tangan kok bisa kasar kayak gini, kenapa? Kerja Nabi ini, saya kerja macul, saya kerja mecah-mecah kayu. Ya gini nih tangannya ahli surga. Tangannya ahli surga kasar gitu. Kenapa? Kemandirian ekonomi lebih disukai Nabi. Itu revolusi juga. Kalau kita tidak mandiri ekonomi, jangan mimpi pembebasan. Kita akan disetir oleh yang menopang ekonomi kita. Sama kayak kamu kok balik-balik utang sama temenmu, kamu tidak bebas di hadapan temenmu yang sering kamu utangi. Kamu tidak bisa nolak kalau dimintai tolong. Kenapa? Sering utangi. Terus Nabi juga menghargai perempuan. Pasti. Nanti ada penjelasan khususnya revolusi yang dilakukan Nabi untuk menaikkan harkatnya perempuan. Kemudian Nabi juga menginisiasi sistem yang sekarang dikenal sebagai demokrasi. Hidup bersama musyawarah. Nabi itu mau perang musyawarah, mau melakukan apa-apa musyawarah, mau bangun musyawarah. Itu budaya demokrasi pertama dalam sejarah. Padahal kalau Nabi mau, Nabi ngomong apa aja tidak ada yang berani bantah, paling geruneng kalau tidak cocok. Tapi dikasih kesempatan untuk bersuara. Kadang-kadang Nabi yang ngakoni kalau oh ya lebih benar kamu. Dibantah Umar beberapa kali, ya ternyata Umar lebih benar. Atau Abu Bakar lebih benar. Pada waktu satu ketika Nabi yang melihat sahabat yang nanam kurma itu, Nabi komentar tentang gimana caranya biar berbuah, terus diingatkan Nabi, enggak gitu Nabi caranya. Kurma enggak bisa kayak gitu kan. Terus Nabi bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi enggak ngomong, loh kamu kok berani nyalain Nabi? Kan enggak gitu. Aku Nabi loh, kok mbok salah ke piye? Kan Nabi enggak begitu. Nabi terus antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nyari orang kayak gini sekarang susah. Kalau sudah di depan statusnya dia itu biasanya. Nabi sendiri yang bilang la tusayyiduni, jangan sayyid-sayyidkan aku. Itu menunjukkan kerendahan hatian beliau. Meskipun tidak harus kamu maknai letterlek literal. Jadi itu untuk dunia politik. Kalau untuk dunia keadilan, kesejahteraan, yang contohnya banyak. Zakat, sedekah, dan main-main lah ceritanya banyak. Urusan sumbang menyumbang, sedekah dan seterusnya. Itu revolusi mustad'afin.
Strategi kedua. Ini yang membacanya pelan-pelan, boleh, karena ternyata dalam sejarah ada beberapa konsep teologi yang revolusioner. Meskipun beberapa dogmanya singkirkan aja kalau tidak setuju. Tapi pembebasannya bagus. Kalau di Asghar Ali ngasih contoh misalnya Khawarij yang kritik kemapannya luar biasa, atau Ikhwanul Muslimin waktu dipimpin Hasan al-Banna, atau Syiah Iran waktu menjelang revolusi Iran. Itu kan mereka punya sistem teologi yang mendobrak kemapanan. Ideologinya buang saja, kalau nggak setuju nggak masalah, tapi gerakannya bisa dipakai. Jadi kalau Nabi, selain Nabi Muhammad, Ali Syariati mengidolakan Abu Dzar Al-Ghifari. Sama nanti kayak minggu depan. Siapa? Ali Syariati juga mengidolakan Abu Dzar. Abu Dzar ini sahabat yang berani ngomong kritis. Termasuk pada Khulafaur Rasyidin. Yang terkenal kan kritisnya pada Utsman bin Affan. Sampai kemudian beliau diasingkan dan meninggal dalam pengasingan. Itu Abu Dzar Ghifari. Nah, ini contoh-contoh. Kita membangun teologi pembebasan, kalau dari awal agak berat, dicontoh aja yang sudah ada. Paling tidak strategi gerakannya. Khawarij itu mungkin ideologinya keras, kasar, tapi dalam sejarah dia sukses. Melakukan beberapa kontra terhadap penguasa. Termasuk Ikhwanul Muslimin, termasuk Khomeini dengan revolusi Syiah Irannya. Minus ideologinya, kalau kita tidak cocok. Itu strategi kedua. Strategi ketiga, reinterpretasi Al-Quran. Kenapa sih umat Islam kok akhir-akhir ini cenderung pasif, tidak agresif lagi? Banyak yang salah dalam menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Harus ditafsirkan ulang, bukan Qurannya yang diganti. Tafsirnya, ini orang sering salah paham. Bukan berarti tidak setuju Quran, tidak setuju tafsir tertentu. Misalnya Asghar Ali memaknai riba. Riba bagi Asghar Ali bukan cuma, kita kan selalu ribut bank itu riba apa enggak. Katanya Asghar Ali bukan itu. Riba itu semua jenis penindasan, penghisapan itu riba. Enggak cuma duit anakan itu yang riba. Dimanapun ada kezaliman, ada penindasan, di situ riba. Segala yang sifatnya eksploitatif untuk keuntungan sendiri itu riba. Sabar juga begitu. Orang salah menafsirkan sabar. Sabar itu diartikan yang bersifat pasif. Mengalami apa saja kita rela. Bukan itu sabar itu. Ya itu termasuk. Tapi kita kehilangan sabar yang satunya. Sabar yang satunya itu, kalau ini kan, kalau pasif itu kan sabar from. Sabar yang satunya itu sabar for. Sabar untuk berjuang. Sabar untuk melakukan sesuatu. Nggarap tesis ya sabar, nggarap skripsi ya sabar. Tapi sabarnya bukan sabar, Pak ditunggu aja lama-lama selesai. Bukan itu. Sabar, capek-capek digarap wae. Harusnya habis subuh tidur bangun dikerjain. Itu sabar juga gitu loh. Jadi awas keliru pakai senjata yang namanya sabar. Sabar itu enggak selalu kalau kamu dipukuli diam saja. Sabar itu kalau memang kamu bisa balas, balaslah dan sabarlah sampai dia sadar enggak mukuli lagi. Sabarlah dalam balas. Jadi berjuang juga harus sabar. Sabar aja Pak, nanti kalau takdirnya pinter, ya pinter, enggak itu. Belajarlah yang sabar sampai kamu pinter. Nah, ini kan tafsir namanya. Cara memahami. Watawasau bisobri, itu kan artinya aktiflah ngasih nasihat, sabar, kasih nasihat aja terus. Bukan berarti ngasih nasihat, sabar aja, diterima apa enggak, saya sabar aja. Bukan itu.
Tapi ngasih nasihat terus-menerus. Nah, itu namanya reinterpretasi. Ini teori hermeneutiknya Ashur Ali Ringkes tentang cara reinterpretasi tadi, cara memahami Al-Quran. Yang pertama katanya Ashur Ali, memahami Al-Quran itu lihatlah aspek normatif dan aspek kontekstualnya. Aspek normatif itu aspek yang isinya nilai-nilai umum, nilai-nilai dasar. Persamaan, keadilan, kesetaraan. Ini sifatnya universal. Ini biasanya inti ajarannya Al-Quran. Ada aspek-aspek kontekstual. Itu yang hubungannya dengan situasi konkret zaman itu. Kalau normatif itu kita pakai kapanpun dan dimanapun bisa. Kalau yang kontekstual bisa ndak cocok, bisa ndak pas. Ndak sesuai dengan zaman kita. Untuk yang kontekstual dilihat situasinya, untuk yang normatif bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun. Ini yang orang sering salah paham. Yang kontekstual dalam Al-Quran kan banyak. Al-Quran kan banyak pakai media-media budaya Arab saat itu untuk menjelaskan hal tertentu. Misalnya menjelaskan tentang keragaman binatang, ya pakai binatang-binatang yang ada di Arab saat itu. Ada onta, ada afala yang zuruna ilal ibili, itu kan onta. Karena di Arab orang kenalnya onta. Di balik itu ada norma. Normanya ayat itu apa sih? Yang normatif, kekuasaannya Allah, betapa Allah itu maha kuasa. Yang normatif ini yang universal. Yang kontekstual, yang hubungannya sama onta tadi, itu yang mungkin berlakunya di Arab. Kalau kamu tanya orang Jawa dengan terjemahan letterlek, wahai mbah, sampean ngerti po gimana onta diciptakan, itu mungkin ya bingung. Entok apa ya? Kayak watini wazaitun. Kalau orang Jawa kamu ngomongin letterlek, mbah diinget-inget ya, demi buah tin dan zaitun. Ini mesti bingung. Watini ki apa ya? Watini ono neng watin itu. Orang Jawa ndak kenal buah tin kayak gimana. Itu kontekstual. Di balik yang kontekstual ada yang normatif universal. Yang bisa dipakai kapanpun dan dimanapun, yang normatif universal ini. Yang kontekstual ya kalau situasinya pas, kayak afala yang dulu dipilih, kalau di Arab kontekstual pas, dipakai di sana tidak masalah. Tapi di sini tidak bisa langsung dipakai. Ya sering saya ilustrasikan bagaimana Al-Quran menjelaskan surga, bagaimana Al-Quran menjelaskan malaikat, harga, dan seterusnya. Malaikat kalau dalam gambarannya orang Barat kan beda dengan malaikat dengan gambarannya orang Arab mungkin sama orang Indonesia. Hari ini cara menggambarkannya juga beda, sesuai imajinasi masing-masing. Tapi itu kontekstual, ada universalnya. Nah, umat Islam sering gegeran itu bagian kontekstualnya. Bagian yang zaman itu memang begitu. Misalnya tipe-tipe hukuman, zaman itu memang begitu. Zaman ini ada sedikit perbedaan. Ambil norma universalnya. Nah, itu cara memahami Al-Quran yang pertama. Bedakan yang normatif dan kontekstual. Kalau yang normatif bisa dipakai kapanpun dan dimanapun. Kalau yang kontekstual itu harus dicari dulu makna normatifnya. Karena dia turun dengan pakai media khusus yang adanya di Arab saat itu. Saya kadang kayak fikih itu ada hukum yang saat ini mungkin kalau dipakai di Indonesia agak membingungkan. Namanya zihar. Zihar itu menyamakan punggungnya istri dengan punggungnya ibu. Itu mungkin nggak kejadian kalau di Indonesia. Punggungmu kayak punggungnya ibuku itu ndak ono. Kalau mesuh ndak begitu orang Indonesia. Ketahuan. Jadi itu kan terus dianggap talak kalau dalam Islam. Dan seterusnya. Itu contoh-contoh yang ini harus dikontekstualkan lagi untuk Indonesia. Karena itu dulu konteksnya untuk Arab zaman itu. Sama kayak ada perempuan keluar rumah kalau zaman Nabi era itu harus dikawal muhrimnya. Tapi hari ini di Indonesia kan enggak. Situasinya sudah berubah.
Pesannya kan yang penting umat Islam aman. Yang perempuan di luar rumah terlindungi. Nah, kalau di Indonesia hari ini tidak pakai dikawal sudah terlindungi. Ya kan? Malah kalau dikawal repot. Nah ini yang ngaji kan harus sama bapaknya, adiknya, kakaknya. Iya. Nanti kamu sumpek lagi, waduh. Iya, ono bapak. Iya. Terus diinget-inget selanjutnya yang namanya hasil tafsir itu tergantung mufassirnya. Al-Quran pasti benar, tafsir tidak. Karena tafsir sudah melalui manusia yang namanya mufassir. Jadi tidak usah takut-takut mengkritik pemahaman Al-Quran tertentu. Kenapa? Wong itu dari mufassirnya kok. Dalam keterbatasan mufassirnya. Seorang mufassir yang ahli filsafat, tafsirnya mesti mambu-mambu filsafat. Apa mambu-mambu itu? Ya, coraknya filsafat. Seorang yang ahli fikih ya coraknya tafsirnya mesti tafsir fikih. Jadi hasil tafsir tergantung mufassirnya. Makanya tadi reinterpretasi ayo ditafsir ulang itu bukan berarti anti Al-Quran. Tapi mengkritik tafsir tertentu yang dianggap tidak cocok, tidak relevan. Itu hasil tafsir tergantung mufassirnya. Rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, perhatikan bahwa Al-Quran itu sifatnya global dan simbolik. Umum, tidak detail, prinsip-prinsip umum dan kebanyakan sifatnya majas, metafor, simbolik. Kalau simbol kan dia tidak bisa dipahami apa adanya, harus dilacak makna dibalik simbol. Dan global umum, tidak ngomong detail. Untuk nyari detailnya butuh dukungan banyak dalil yang lain. Kalau kamu bacalah kitab fikih terus baca Al-Quran, itu kan kalau di Quran ngomongnya umum-umum, kalau kitab fikih ngomongnya sampai detail. Karena memang Al-Quran isinya global. Maka perhatikan itu. Al-Qurannya global, simbolis, mufasirnya subjektif, sementara ayatnya ada yang normatif, ada yang kontekstual. Lah terus gimana menyikapinya? Cara milih tafsir yang cocok seperti apa? Katanya Azhar Ali, pilihlah tafsir yang tidak nabrak 4 prinsip ini. Keadilan, kemudian kebenaran atau kebaikan, ihsan, yang ketiga nalar, dan yang keempat kearifan atau hikmah. Adil, ihsan, akal, dan hikmah. Tafsir apapun yang konotasinya menzolimi orang lain, tidak adil pada orang yang tidak bersalah, maka tafsir itu pasti salah. Tafsir isinya harus adil. Tafsir apapun yang tidak ngajak pada kebaikan atau kebenaran, ihsan, ngajak salah, pasti dia juga salah. Ngajak jelek, ngajak tawuran, ngajak misuh-misuhi orang, ngajak menyalah-nyalahkan orang, pasti itu tafsirnya keliru. Atau tafsir apapun yang tidak masuk akal, tidak nyambung sama pikiran kita, kok bisa kayak gitu, itu kemungkinan juga keliru. Karena Al-Quran itu sangat rasional. Dan yang keempat, tafsir yang tidak arif. Tidak arif itu lanjutannya akal. Tidak mempertimbangkan konteks, tidak bijaksana. Itu biasanya keliru. Tidak bijaksana itu misalnya memahami ayat poligami sebagai bahwa berarti laki-laki itu yang penting boleh kawin lebih dari 1 titik. Nah itu tidak bijaksana, situasi ini berubah-berubah. Lihat konteksnya dulu.
Pokoknya kan ada ayat yang bilang dimanapun kamu ketemu orang kafir itu maka penggalah kepalanya. Nah, itu nek kamu pakai ayat ini kamu kemana-mana bawa celurit. Ya kan? Ndak arif, ndak bijaksana. Nah itu kemungkinan juga keliru. Jadi pasti tafsir itu beragam, tapi ayo disaring paling ndak dengan 4 saringan ini. Kalau berada dalam koridor 4 saringan ini, baru kita ketemu kebenaran dengan kebenaran. Di situ kita bisa saling kerjasama, saling memperkaya. Tapi kalau nabrak 4 hal ini, ayo dikritisi lagi, kemungkinan besar keliru cara menafsirkannya. Oke, sekarang ngomong konsep dasar. Teologi pembebasan punya konsep dasar yang pertama tauhid. Ini sudah dijelaskan di depan, tidak mungkin orang membebaskan atau dirinya sendiri bebas kalau tauhidnya belum sempurna, belum utuh. Tauhid itu kalau di Asyur Ali bukan cuma keesaan Allah, tapi juga unity of mankind, kesatuan manusia. Kita manusia itu satu level. Kita ada di level yang sama. Kalau Allah itu khalik, kita ada di level makhluk. Kita itu setara. Maka semua ketidaksetaraan itu pasti anti tauhid. Semua penindasan itu pasti anti tauhid. Jadi prinsip dasar teologi pembebasan yang pertama tauhid. Untuk mewujudkan tauhid yang sempurna, kita harus bebas. Tidak terikat oleh apapun, satu-satunya yang ada di atas kita hanya Allah. Oke, maka tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada menang-menangan, ego-egoan. Katanya Asyur Ali, kafir itu bukan hanya mereka yang tidak percaya pada Tuhan, tapi juga mereka yang melawan segala usaha sungguh-sungguh untuk menata ulang struktur masyarakat agar lebih adil dan egaliter. Jadi orang kafir itu orang yang anti terhadap perjuangan melawan penindasan. Dia termasuk kafir. Menurut Asyur Ali engineer. Karena di balik perjuangan membebaskan diri dari penindasan, di situ ada tauhid. Karena orang yang bisa bertauhid secara utuh adalah orang yang bebas, yang tidak tertindas. Selama orang masih tertindas, belum bisa dia menomorsatukan Allah. Maka dia butuh tauhid. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua juga begitu. Iman. Iman belum utuh, belum sempurna kalau masih terjadi penindasan. Iman tidak cuma percaya pada Allah, tapi juga kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Iman kata dasarnya amana, yu'minu, perlindungan, dapat diandalkan, terpercaya. Seorang mukmin itu orang yang bisa membuat aman setelah dirinya sendiri beriman. Maka orang yang masih menindas atau yang masih merelakan dirinya ditindas, sebenarnya dia imannya belum utuh. Itu konsep kedua. Ada kalimat yang saya tandai itu, katanya Asyur Ali, seseorang yang secara formal beriman pada Allah, tetapi memperturutkan hawa nafsu dengan menimbun kekayaan, dengan menindas orang lain, dan gemar konsumtif yang menyolok mata, sementara yang lain menderita kelaparan, termasuk juga kafir. Jadi kalau tetanggamu tidak makan dan kamu tiap hari nongkrong di kafe makan enak, kamu kafir. Kalau temanmu sangunya sudah habis dan kamu merajalela uangmu masih banyak, senang-senang, kamu kafir. Kufur. Oh, itu teori baru dari Asyur Ali. Jadi jangan dikira iman itu yang penting kamu percaya dalam hatimu. Kalau perilaku cuek dengan lingkungan sekelilingmu, padahal kamu mampu melakukan perubahan, kamu belum mukmin, masih kafir.
Nah, itu konsep yang kedua, konsep iman. Baru konsep yang ketiga, konsep jihad. Jihad itu berjuang. Berjuang yang serius namanya ijtihad, sungguh-sungguh. Kalau ingin sukses, mohon juga bantuan sama Allah biar perjuangannya sukses. Namanya mujahadah. Jihad, ijtihad, mujahadah. Nah, semua yang diteorikan tadi di atas tidak ada gunanya kalau berhenti hanya teori. Yo dipraktekkan dong. Ayo dijalankan. Yang di awal tadi refleksi, sekarang tinggal aksinya. Ayo kita jihad. Jangan dipikir jihad itu perang militer saja. Oh, sekarang bentuk perang bisa macam-macam, termasuk perang melawan dirimu juga. Jadi, dalam teologi pembebasan ada jihad mengentaskan penindasan. Kalau rumus dari Nabi tadi kan 3. Dengan tanganmu, dengan mulutmu, atau paling tidak dengan hatimu. Dengan tanganmu kamu butuh kekuasaan, dengan mulutmu kamu butuh ilmu pengetahuan, atau dengan hatimu kamu butuh keyakinan, keimanan. 3-tiganya ditempuh secara bertahap. Ayo kita jihad, tidak cuma perang militer, tidak cuma pukul-pukulan bikin pasukan kayak ISIS. Tapi perangnya perang mengentaskan kemiskinan, menghindarkan penindasan. Jangan malah kita yang menindas. Jadi itu konsep jihad. Jadi tauhid, keimanan, jihad. Dalam makna yang lebih spesifik. Nanti ada istilah menurut Asghar namanya liberative violence. Liberative violence itu kekerasan yang membebaskan. Ada titik tertentu memang kita harus perang fisik. Lah kalau kita memang diserang secara fisik, ya harus mau perang fisik. Kalau sudah dipenuhi ya jangan diam saja. Kamu juga harus membela diri. Itu kan dasarnya surat An-Nisa ayat 5 itu kan. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yang berkata, Tuhan kami, keluarkan kami dari kota ini yang penduduknya berbuat zalim. Berikan kami perlindungan dan pertolongan darimu. Jadi ini ayat menurut Asghar Ali, di titik tertentu kita butuh juga liberative violence. Kalau memang terjadi kekerasan fisik. La yuhibbullahul ja'r robisu'i minal qawli illa man zulim. Bahkan ada ayat yang bilang Allah tidak suka omongan jelek apapun. Kecuali dari orang yang dizolimi. Dia punya hak untuk balas. Itu namanya liberative violence. Kekerasan yang membebaskan. Tujuannya cuma pembebasan, bukan balas dendam loh ya. Kalau kamu kan kadang-kadang balas dendam. Karena kamu dipisui terus kamu mesuh. Wah saya dizolimi ini, balas. Tidak begitu. Jadi tujuannya apa? Biar kamu terbebas dari kezalimannya. Apakah itu perjuangan fisik atau perjuangan lewat jalur apapun yang tujuannya pembebasan. Fokusnya di pembebasannya. Itu namanya liberative violence. Kadang-kadang diperlukan. Meskipun tidak selalu. Itu dalam rangka jihad tadi. Puncaknya jihad mungkin ya memang perang fisik. Bisa jadi mungkin sebentar lagi ada perang beneran ya. Mau tidak mau, tapi tenang aja. Kalau perang hari ini kan tidak harus ketemu kayak dulu, kerutukan rame-rame. Kamu diam aja nanti mati-mati sendiri. Karena senjatanya jarak jauh semua. Korea aja sekarang sudah punya rudal yang sudah bisa nyampe Amerika. Nah itu kan ngelewatin dhuwure Indonesia, kalau meleset kan jatuhnya ke sini. Nah, ya. Santai aja ndak apa-apa, wis wayahe. Lah ya kalau sudah itu kan wis wayahe piye meneh ya. Oke, deliberative violence. Praksisnya banyak, itu beberapa sampel praksis dari Asghar Ali.
Pertama misalnya pembebasan dari ketidaksetaraan. Yang jelas dilakukan Nabi itu membebaskan orang dari asobiyah. Dengan tadi membentuk umat. Kayak di Ibnu Khaldun kemarin. Jadi fanatisme suku, kelompok, dan memandang yang di luar kelompok dan sukunya rendah. Kalau masih ada yang punya mental kayak gini, itu mental yang harus diberantas. Sejak zaman Nabi, asobia ini ingin dihapus. Dan Al-Quran kan menegaskan itu kan. Itu ayat yang kita semua sudah hafal. Enggak perlu saya ulang. Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan seterusnya. Bahkan Nabi melakukan banyak tindakan praktis untuk menunjukkan bahwa semua setara. Pembebasan budak, bahkan Bilal diangkat derajatnya sebagai muadzin tetap, dan macam-macam. Budak itu zaman dulu kayak barang. Bisa diperjualbelikan, bisa dipakai oleh yang punya dan seterusnya. Tapi datangnya Islam, datangnya Nabi ini dibebaskan. Itu contoh praksis pembebasan dari ketidaksetaraan. Pembebasan dari ketidakadilan gender juga banyak dicontohkan. Ashur Ali banyak nulis. Kapan-kapan kita ngomong khusus tentang pandangan Ashur Ali tentang gender. Banyak sekali dia ngomong tentang pembebasan perempuan. Zaman Nabi perempuan itu properti. Bisa dikoleksi. Semakin banyak propertinya, orang semakin tinggi status sosialnya. Jadi yang istrinya semakin banyak, itu di masyarakat semakin terpandang zaman itu. Bahkan bisa diwaris. Jadi bapaknya punya istri berapa, nanti bapaknya bikin wasiat. Nanti istriku nomor 1 sampai 20 untuk anak pertama, nomor 2 sampai 40 untuk anak kedua. Modelnya begitu. Kalau perang ini kan perempuan termasuk barang rampasan, bukan tawanan, barang rampasan. Yang nanti dibagi-bagi sendiri. Biasanya yang milih duluan panglimanya milih berapa, rampasannya berapa, panglimanya berapa, prajuritnya berapa. Nah, Islam datang melakukan emansipasi luar biasa. Dengan cara dinaikkan derajatnya. Bahkan laki-laki tidak boleh ngoleksi banyak-banyak, maksimal 4. Oh, itu kan tekanan batin luar biasa. Dari bisa sebanyak-banyaknya, sekarang cuma 4. Kalau dulu kan 4 itu, lah kok cuma 4? Kok terlalu sedikit, sekarang kan kebalikannya. Loh kok 4? Banyak sekali. Zamannya sudah berubah, tapi semangatnya nggak boleh berubah. 4 itu zaman Nabi emansipasi perempuan. Meningkatkan derajat perempuan. Hari ini harusnya juga begitu. Bukan koleksi banyak-banyakan jumlah istri. Tidak ada hubungannya dengan istrinya lebih banyak, imannya lebih tebal. Tapi ya semangat poligaminya semangat pembebasan, bukan semangat untuk kolek. Jadi zaman Nabi istri banyak itu pengurang, istri 4 itu pengurangan. Kalau zaman sekarang kan istri 4 itu penambahan. Nambah istri lagi, itu alamat sampai 4. Kalau dulu dikurangi, pengurangan, pembebasan perempuan. Bahkan dulu kalau punya anak perempuan kan orang tuanya langsung sumpek. Kenapa? Khawatir anak ini suku kita bukan suku luar biasa, tidak kuat kalau melindungi perempuan banyak-banyak. Sehingga begitu lahir daripada kamu sengsara besok, udahlah kubur langsung hidup-hidup. Dan itu dilawan habis-habisan oleh Nabi dan Islam. Itu kan pembebasan dari ketidakadilan gender. Dari perempuan yang barang yang diwariskan sampai bisa mewarisi. Itu kan luar biasa. Meskipun banyak yang hari ini, wah kok lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ya monggo dirundingkan. Tapi zaman Nabi, itu pembebasan yang luar biasa. Nah, itu contoh pembebasan dari ketidakadilan gender. Pembebasan ketidakadilan ekonomi, ya tadi sudah dicontohkan. Riba, bagaimana umat Islam hari ini berhadapan dengan IMF, MNC, multinational corporation, transnational corporation, dan seterusnya. Itu jangan salah, itu perusahaan-perusahaan internasional.
World Bank. Itu kan semua yang dikte kita, cara mengelola harta kita pada akhirnya menghegemoni kita. Kita semua terikat di situ, tergantung di situ. Mau marah apa tidak, protes apa tidak, ngamuk apa tidak, seizin mereka baru boleh. Nah itu masalah, ada ketidakadilan ekonomi. Kalau dulu debat teologi itu selalu barat dan timur. Tapi kalau sudah ekonomi, bukan barat timur lagi, tapi utara selatan. Negara-negara kaya di utara dan negara-negara miskin di selatan. Alhamdulillah Indonesia di tengah-tengah. Kalau tengah itu garis kemiskinan, Indonesia itu pas di garis kemiskinan, tidak di bawahnya. Jadi Indonesia itu tidak di bawah garis kemiskinan, cuma pas di garisnya. Alhamdulillah. Nah, itu termasuk ketidakadilan ekonomi. Problem juga dalam teologi pembebasan. Terakhir, gagasan yang terkenal juga dari Asy'ari biasanya adalah tadi hubungannya dengan kemungkinan kita hidup bersama agama lain. Ya harus siap berbeda. Bahkan kalau bisa saling belajar. Kalau bahasa akademiknya mutual understanding. Saling memahami. Nanti Asy'ari punya teori sendiri tentang dialog antar agama. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Kita hidup itu selalu bareng orang lain, termasuk orang beragama lain. Ayo dialog. Dialog apa? Caranya hidup bersama bareng-bareng yang saling menghargai. Jangan sampai ucapan kita menyakiti dia atau sebaliknya. Yo akidah, yo monggo lakum dinukum waliyadin. Kita yakin bahwa inna dina indallahil Islam, tapi kita hidupnya dalam sunnatullah bahwa ada orang lain punya agama yang berbeda. Tetap harus dihargai, jangan dibasmi. Ini hubungannya mungkin karena mengalami pengalaman bagaimana dahsyatnya ketika agama-agama itu konflik. Karena di balik agama itu ada emosi, ada sentimen yang sangat kuat. Kalau disenggol bisa bahaya. Makanya itu di antara kritiknya Asy'ari pada Kalmak adalah Kalmak salah meminggirkan agama. Kalau dia ingin sukses dalam perjuangan proletariatnya, harusnya variabel agama dimasukkan. Tapi bukan agama yang sebagai candu, agama yang membebaskan, agama yang mendorong orang bergerak. Kalau dorongannya lewat jalur agama, mantap. Orang berani berkorban nyawa. Tapi kalau hanya ranahnya ekonomi, orang berani lapar demi agama. Maka katanya Asy'ari salahnya Kalmak di situ. Jangan cuma ekonomi jadi variabelnya. Angkat agama jadi isunya. Nanti sentimennya tergugah. Perjuangannya pasti mati-matian. Berani berkorban. Dan pengalaman banyak. Di Indonesia dulu ada pasukan-pasukan Hizbullah, Sabilillah, itu kan motifnya agama. Kalau sudah agama memanggil berani mati. Perang salib itu kan para pendeta manggili pasukan dari mana saja datang semua. Dan perangnya bisa berabad-abad. Nah, kalau memang ingin perjuangan termasuk pembebasan ini, kendaraannya yang paling efektif ya agama. Makanya model-model teologi pembebasan ini dibutuhkan untuk transformasi sosial, untuk perubahan. Jangan ditinggal agama. Justru agama kekuatan yang luar biasa. Yos, potensi kan kelihatan kemarin di Indonesia ada demo berseri itu. Itu kan kelihatan bisa bergerak. Ya memang kelemahannya satu, tidak kompak. Dan yang diperjuangkan mungkin kurang besar. Tapi pada saatnya kalau bisa kompak itu kekuatan yang luar biasa memang. Kayak kamu belani grupmu yang grup agama kan juga luar biasa militannya. Mereka juga dengan pemahaman agamanya luar biasa. Makanya menurut Asy'ari ya agama jadi jalur yang bagus untuk melakukan revolusi.
Oke, alhamdulillah sudah sedikit-sedikit kenal dengan Azhar Ali, Insinyur Azhar Ali. Minggu depan kita lanjutkan ngobrolnya tentang pembebasan. Kalau ini di India, minggu depan kita ke Iran. Kita ketemu beliau Ali Shariati. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.